Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Aku buka dulu ya hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Malam ini, maaf izin nih mak sambil ngasuh bayi, nggak apa-apa. Jadi malam ini kita bakalan bahas tentang apa tadi ya? Ntar aku tengok ini dulu. Nggak apa lah aku apa judulnya. Pentingnya postingan kita masuk ke Explore. Harusnya malam ini itu yang bawain materi Mbak Wildan, cuman karena beliaunya anaknya lagi nggak bisa ditinggal, lagi minta tidur, jadinya kita sambil nunggu Mbak Wildan datang, kita ngobrol aja dulu ya teman-teman. Aku ngomong, terus habis itu kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa ngomong, silakan chat aja. Ntar tak bacain. Iya aku jawaban kok nggak lurus sih. Apa karena di depannya? Bodoh. Hai Bun. Masih ngantuk Bunda? Mana? Hilang malahan. Nah, ya. teman-teman. Ngantuk ini. Teman-teman pernah ngerasain masuk Explore nggak sih selama ini? Siapa yang udah rutin optimasi? Angkat tangan. Bisa kan angkat tangan di Zoom ya? Ya, apa sih caranya angkat tangan? Raise hand. Iya, raise hand. Ya, raise hand. Yuk, siapa yang sudah rutin optimasi? Nggak ada yang angkat tangan nih, berarti nggak ada yang rutin optimasi nih kayaknya. Wah, susah nih mama nih. Ini beneran nggak ada yang angkat tangan loh, nggak ada yang ini, apa nggak ada yang dengerin? Bunda tiap hari optimasi Kak Bun? Malu aku. Aku beberapa bulan ini nggak ngonten juga, mau tak aktifin konten lagi. Semangat. Habis burn out parah kemarin tuh. Jadi menurut pengalamanku, aku itu pernah masuk ke Explore. Teman-teman di IF juga ada yang pernah masuk ke Explore kok kayaknya. Nah, cirinya pernah masuk ke Explore itu adalah reach-nya banyak satu. Terus yang kedua, biasanya sampai ribuan atau puluhan ribu. Di teman-teman IFS juga pernah ada kok kayaknya ya yang kelompok siapa ya, kelasnya Mbak Feby kalau nggak salah. Yang dia reach-nya bisa sampai puluhan ribu, 20.000 sekian gitu. 25.000. 25.000. Nah, itu berarti dia sudah bisa dipastikan bahwa dia masuk ke Explore. Terus habis itu likes-nya juga naik. Jadi kuncinya dua itu sih kalau selama yang aku tahu, selama ini aku rasain. Jadi begitu reach-nya banyak, terus habis itu likes-nya banyak, berarti itu kita sudah masuk ke Explore. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke Explore, itu berarti udah lampu hijau dari Instagram, dari robotnya Instagram, bahwa robotnya Instagram itu ngelirik kita. Apa ngefek ke penjualan? Efeknya ke penjualan mungkin nanti enggak. Cuman, kalau misalnya niche-nya kita itu terus itu selama ini yang kita follow itu juga orangnya benar, sesuai dengan target market kita, harusnya konversinya nambah sih. Yang aku rasa itu soalnya begitu. Anda pernah nggak, Mbak Feby pernah nggak merasa masuk ke Explore? Berasa selebgram langsung auto jadi selebgram. Ada sih Mbak, cuma belum banyak. Baru berapa hari kemarin. Gimana kamu taunya kalau itu masuk ke Explore? Aku lihat dari insight-nya. Insight-nya. Berapa jam setelah posting atau berapa hari setelah posting itu Mbak?
rasa kurang pakai. Mbak Feby, apa? Bunda pernah masuk explore nggak? Belum. Belum pernah. Mbak Wildan mungkin ya. Mbak Wildan. Udah datang mana? Belum datang mana Mbak Wildannya? Nah, kan karena aku share pengalaman ya teman-teman. Jadi karena aku itu yang aku jual adalah bukan bentuk produk, tapi bentuknya adalah jasa. Biasanya orang kalau misalnya mau booking MUA itu kan biasa tanya-tanya dulu. Nah, orang yang nanya itu lebih banyak daripada aku kan punya buku apa? Yang waktu itu aku bikin apa namanya Bun? Instagram Growth Tracker. Iya. Nah itu aku pakai terus sampai November kemarin aku baru lost nggak catat. Jadi tuh sampai ke orderan pun tak catat, ternyata memang ada perkembangan gitu loh. Kalau misalnya kita rutin optimasi nggak usah banyak-banyak sih. 20 aja itu udah, tapi aku nggak pernah kerjain 20, minimal pasti 25. Aku nggak suka angka genap, mohon maaf. Jawa banget aku ya. Di Jawa tuh angka genap tuh gak bagus. Gak jelas, gak penting sebenarnya. Nah, jadi yang aku rasain gitu. Lebih banyak orang yang nanya-nanya. Mulai dari nanyain price list, terus habis itu nanyain fasilitasnya apa aja, terus habis itu orang nanya-nanya available atau enggak, kayak gitu. Terus habis itu ada juga teman-teman sesama MUA yang booking gitu, yang minta dibantu gitu. Itu sih yang aku rasain. Jadi begitu aku masuk ke Explore, begitu aku nggak langsung masuk ke Explore sih, maksudnya begitu aku aktif di Instagram, terus habis itu teman-temannya bener dan sesuai niche. Mbak barusan suara jelas, sekarang kecil. Oh, aku karena nggak pakai headset mana ya? Bentar, aku nyari headset dulu kalau gitu. Ini sampah. Ini juga sampah. Aku nggak nemu headset. Jadi aku mendekat saja sepertinya. Segini udah kedengaran jelas? Udah wis jelas belum Bun? Jelas. Mungkin mbaknya kepencet itu di atasnya itu loh, apa? Mute. Kepencet suaranya itu loh. Nah, di atas. Oh, ini anak-anak lagi ngaji ya, Bun? Iya. Nah, terus habis itu yang aku rasakan lagi itu adalah orang yang komen dan like di tempatku itu nambah. Tapi bukan berarti aku optimasi itu aku biarin. Maksudnya kan teman-teman ya udah optimasi ya udah gitu kan. Tapi biasanya yang aku lakukan itu adalah kalau ada orang yang like fotoku yang misalnya aku nggak kenal, itu biasanya langsung tak DM. Jadi kita gimana sih, namanya juga orang jualan kan, caper-caper dikit nggak masalah lah gitu. Nah ternyata Instagram itu begitu ada orang yang nge-like terus kita DM suara, DM yang disukain Instagram sih suara. Jadi DM langsung voice note gitu loh. Meskipun suaranya cempreng-cempreng nggak masalah lah. Kayak gitu. Jadi habis ada orang nge-like itu biasanya aku DM orangnya. Terus habis itu kalau misalnya aku habis di
terima pertemanan. Nah, teman-teman tuh kalau misalnya lagi optimasi, terus habis itu pertemanan kan biasanya kita friend request dulu kan, kalau misalnya ada yang dikunci gitu. Nah, usahakan setelah misalnya nih, Cut Feby accepted your follow request gitu kan. Nah, itu usahakan langsung dibalas DM. Makasih ya Kak, udah menerima pertemananku. Salam kenal, aku Rahma dari Malang gitu. Boleh kenalan nggak? Tapi itu aku lakukan kalau sesama perempuan. Kalau misalnya laki-laki enggak, itu namanya cari mati. Nah, jadi kalau misalnya yang perempuan-perempuan gitu, hai Mbak, nah ini udah datang nih. Pakai nama aku lupa habis Zoom tadi. Dek, di rename dulu lah. Nah, aku lanjutin cerita dulu ya Mbak Wildan. Nah, jadi gitu teman-teman. Siap. Kalau misalnya teman-teman itu lagi sama sih sebenarnya di semua sosial media itu basicnya adalah interaksi dan kedekatan. Jadi gimana misalnya nih dikembalikan lagi aja ke diri sendiri. Kalau misalnya kita lagi menerima pertemanan, habis itu udah kemarin, itu kan biasanya kita lupa. Nah, kalau bisa jangan sampai orangnya lupa. Begitu di accept langsung di follow up via DM. Supaya apa? Supaya orangnya itu ngeh kalau kita ada gitu. Jadi aktualisasi diri kayak gitu. Nah, terus DM itu kalau yang sempat aku browsing, aku kan dengerin banyak influencer yang kreator yang berhubungan dengan Instagram. Nah, kata mereka itu, menurut mereka itu Instagram itu lebih menyukai audio kalau di DM. Kayak gitu. Apalagi audio yang langsung direkam. Gitu. Jadi kita bisa dapat aktualisasi diri, terus kita bisa dapat boosting engagement juga. Jadi kayak double booster gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi optimasi itu saranku jangan hanya dilakukan segitu aja. Jadi kamu harus melakukan sesuatu yang beda supaya kamu dapatnya juga beda nanti. Gitu. Yang aku dapetin ini aja udah ada sampai nanti Februari itu udah ada jadwal. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kamu jualan produk itu harusnya lebih mudah gitu loh. Ya nggak Mbak Wildan? Jualan produk tuh kayaknya lebih mudah gitu loh daripada jualan jasa. Kayak aku kan jualan jasa nih. Mbak, untuk tahu kalau pertemanan kita itu di-accept dari IG. Ada? Iya, ayo. Nggak pernah lihat notifikasi ya. Ada. Jadi ada orang, justru ya, menurut pengalamanku, yang benar-benar customer itu adalah yang Instagramnya di private. Jadi jangan khawatir kalau Instagramnya ada nemu orang terus habis itu Instagramnya di private, itu jangan khawatir. Mana ya? Ini nggak ada ini sih. Biasanya ada ini loh, notifikasi di handphone masuk gitu. Siapa misalnya Wildan accepted your follow request kayak gitu. Jadi ada notifnya. Lihat aja, sering-sering cek notif. Nah, karena Mbak Wildan udah datang, jadi sekarang kita masuk ke materi intinya ya teman-teman. Kenapa pentingnya kita masuk ke explore? Silakan Mbak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Maaf terlambat, baru beres ngelonin si kecil. Hari ini tuh kita akan share sedikit tentang pentingnya kita masuk ke explore orang ya. Nah, explore setiap akun itu kan pasti berbeda-beda ya. Explore di akun Instagram aku pasti berbeda dengan explore yang ada di Mbak Rahma.
ataupun di Mbak Yaya, ataupun di Mbak Febi pasti. Karena itu berdasarkan, explore itu berdasarkan dari kebiasaan, kesukaan yang biasa kita biasanya kita nge-like siapa, nge-like apa, terus kita biasanya berinteraksi di akun Instagram itu by komen ataupun mencari, ya explore itu mencari siapa dan akun apa, maka yang akan ditampilkan di explore akun Instagram itu adalah akun-akun atau konten-konten yang biasa kita sukai sebelumnya. Nah, jadi Instagram itu akan mencari mana konten-konten mana yang relevan dengan kesukaan kita, kebiasaan kita. Kenapa explore bisa muncul di explore itu penting? Karena itu akan meningkatkan trust sama follower ke akun kita. Kalau kita muncul di explore, diiklankan gratis sama si Instagramnya, maka kemungkinan di follow sama orang itu lebih besar. Gimana sih supaya kita muncul di explore? Yaitu pasti mungkin seperti yang dibahas Mbak Rahma tadi, ya sering interaksi. Kuncinya tetap di interaksi kita, tidak boleh baru sebulan udah males ataupun udah ngelola ataupun merawat akun itu dari yang materi yang sudah disampaikan itu akan terasa itu setelah 3 bulan, 4 bulan dan itu rutin gitu kan. Dan itu adalah investasi gitu kan. Dari memiliki akun yang terawat itu adalah investasi buat kita. Nah, jadi gimana sih biar akun kita itu masuk ke explore? Ya sering berinteraksi, bikin konten-konten yang mengandung yang mengundang orang untuk berkomentar, mengundang orang untuk nge-like, mengundang orang untuk share, untuk save. Biasanya contohnya konten yang bisa di-save itu yang carousel gitu loh ya. Microblog. Nah, bisa sampai ada yang sampai 8 slide, ada yang cuma 4, 5. Kenapa? Microblog itu lebih lebih meningkatkan karena di microblog itu si tulisan, si desainnya itu simple, bisa terbaca dengan jelas daripada kita menjadikan satu informasi di satu image ya, di satu gambar akan lebih mudah terbaca kalau kita pakai microblog gitu kan. Misalkan share-nya tentang apa gitu, banyaklah, tinggal dicari aja ya microblog itu seperti apa, carousel itu seperti apa, ya sama itu microblog sama carousel itu. Nah, memancing orang untuk berkomentar, misalkan kontennya tentang, misalkan kalau kerudung, jualannya kerudung, teman-teman lebih seneng pakai kerudung instan atau kerudung yang bisa pasmina misalkan, itu kan bisa memancing orang untuk menjawab ya, seperti itu. Karena tetap yang paling penting itu adalah konten yang memang mengandung orang untuk berinteraksi, karena reach jangkauannya ketika konten feeds itu banyak yang nge-like, banyak yang nge-save, banyak yang nge-share, maka kemungkinan untuk masuk di explore orang ataupun follower kita ataupun orang yang belum mau follow kita itu jauh lebih besar kesempatannya dibanding cuman konten-konten yang ya datar aja gitu. Ataupun bikin konten-konten yang lagi hype gitu loh sekarang apa gitu bisa di-share. Kalau aku sekarang ini tadi aja nih anakku ya bikin konten
tentang tips bisnis pemula. Dia kan masih di rumah. Bikin yang follow baru tadi sih, yang follow udah ada berapa, Dek? Udah ada 30 sih baru tadi. Itu nge-share video-video dari TikTok gitu loh, Mbak. Video-video dari TikTok itu kan apalagi dengan yang lagi rame kan pasti kalau kita tuh di timeline-nya TikTok itu kan pasti yang lagi rame kan. Nah, yang itu kan tinggal di save aja. TikTok itu kan 1 menit. Jadi kalau di share ulang di Instagram itu memungkinkan sekali karena videonya kan sebentar. Sama kayak di Instagram nge-share video kayak gitu kan, karena kalau anak muda ya, kalau ini anak muda biasanya, tapi sekarang ibu-ibu juga banyak banyak emang di TikTok mama-mama ya kan? tuh. Jadi bisa tuh di share ulang gitu kan di Instagram. Ini baru tadi sih anakku bikin, dia moodnya baru datang, mau katanya. Dia mau yang nomor 2, kalau yang nomor 1 mah dia udah punya. Yang nomor yang bola itu ya. Nah, yang nomor 1 ya terserah mau bikinnya apa. Akhirnya ya tips bisnis buat pelajar kayak gitu loh buat anak-anak. Kan sekarang lagi pandemi ya. Jadi anak-anak diajarkan lagi hal yang sedang dipelajari sama ibu-ibu sama emak-emak semua juga bisa di-share ulang tuh ke anak-anaknya. Dan itu kan mudah banget ya, apalagi kalau anak-anak tuh lebih cepat nangkepnya tuh. Cepet banget. Cepet banget, Bun. Ini apa? Ya istilah-istilah yang misalkan kan belum tahu ya dropship apa, akhirnya dia kan tanpa secara langsung akhirnya kan dengerin video yang cuma 1 menit itu kan apa aja gitu tips bisnisnya, akhirnya dia tahu ini dropship tuh gini, oh harus kayak gini ya Bun buat ini ya kan kayak gitu. Intinya itu biar masuk ke explore orang, kita itu harus banyak-banyak berinteraksi. Kuncinya tetap berinteraksi. Gimana caranya orang itu semakin betah orang di satu konten gitu loh, satu konten. Makanya kenapa disarankan misalkan microblog ataupun video daripada yang satu image juga nggak masalah. Disarankan, aku nyaranin misalkan kontennya yang memang bisa mengandung interaksi ya. Kemudian juga bisa berupa microblog dan video. Karena kalau microblog itu otomatis orang harus nge-slide gitu ya, agak lama di kita. Nggak cepat nge-sweep, nggak cepat men-scroll postingan orang yang berikutnya. Akhirnya kan mereka dipaksa harus berhenti di postingan kita. Semakin dia berlama-lama di akun kita, di postingan kita, di akun kita itu semakin bagus reach-nya, jangkauannya, dan itu ngaruh gitu kan. Jadi semakin betah, semakin lama, maka Instagram semakin senang gitu kan. Kenapa Instagram senang kayak gitu? Jadi intinya sebenarnya Instagram itu kenapa dia memberikan fasilitas kepada penggunanya dengan dengan segala fitur-fiturnya itu supaya ya tetap ya dia ingin menghasilkan uang. Nah, ingin menghasilkan uang itu gimana sih? Nah, caranya yaitu orang-orang yang betah, yang relevan dengan konten-konten sama dia akan dimunculkan gitu kan di explore itu kan. Nah, dia kan ingin sebanyak-banyaknya orang betah Instagram, ingin sebanyak-banyaknya para pengguna Instagram itu kan betah berlama-lama di aplikasinya mereka. Makanya kayak kalau jangan lupa ya kayak di story diingatkan kembali
aku mengingatkan kembali di story itu dimanfaatkan fitur-fiturnya. Kalau mau share video, ya video langsung dari story-nya. Nge-share foto, nge-share langsung dari fotonya. Aplikasi si foto yang dibikin macam-macam kan tuh. Ada yang pakai musik-musiknya yang lagi hype sekarang, atau pakai apa itu tuh, banyak stiker-stikernya, hashtagnya. Kalau di kalau di story jangan lebih dari 10 ya. Kalau di story. Jadi explore itu isinya adalah nanti postingannya itu adalah feed, microblog, video, terus IGTV dan story di explore itu. Nah, di kelima hal yang dimiliki fitur Instagram itu feed, microblog, video TV, kemudian IGTV, kemudian story. Nah, di kelima hal itu kita maksimalkan dengan banyakin interaksi seperti itu. Agar gimana ya, agar supaya kita dapat, karena di Explore itu lebih mudah orang untuk mengfollow kita. Seperti itu. Mungkin itu share-nya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih Mbak, dari Mbak Minarti. Mbak, aku punya saudara Misan, dia itu cuma posting-posting foto selfie di IG. Aku padahal jarang like postnya, tapi kok bisa-bisanya dia muncul di Explore-ku. Dia cuma post asal-asalan, nggak ada trik khusus. Mbak, followernya ada berapa? Kayaknya itu bukan follower deh, Bun. Itu karena Mbak sering kontak di WA mungkin. Dan ngaruh kok itu. Dan itu ada di kontakmu. Jadi yang kalau misalnya aku rasain itu ya Mbak, kalau misalnya Instagramnya kita itu hiatus, istilah hiatus itu maksudnya cuti agak lama, diem agak lama, itu biasanya yang dimunculkan kembali itu justru adalah akun-akun yang kita follow, tapi yang kita sering kontak di entah itu WhatsApp atau di YouTube mungkin, enggak, tapi jarang kalau YouTube, Facebook biasanya. Facebook atau kontak gitu. WhatsApp itu soalnya kan punyanya Instagram, Facebook juga kan. Instagram, Facebook, WhatsApp itu jadi satu. Jadi mereka itu connected gitu loh. Kalau misalnya kamu hiatusnya terlalu lama, itu biasanya yang dimunculkan adalah teman-temanmu yang udah kamu tahu yang ada di kontakmu. Karena Instagram itu pengennya kamu nyaman di Instagram kan. Nah, makanya Instagram itu membaca bahwa kalau orang itu akan lebih nyaman kalau bersama dengan orang yang dia kenal. Makanya dia akan lebih menampilkan akun-akun yang udah ada di kontak. Gitu sih yang aku rasain. Bener nggak Mbak Wildan? Iya, soalnya kan kadang kalau kita baru bikin Instagram ataupun kan selalu disarankan kontak kita yang ada di WhatsApp itu kan. Bener. Selalu disarankan karena memang tiga aplikasi itu kan satu naungan. Jadi pasti saling bertautan satu sama lain. Seperti itu. Teman-teman ada pertanyaan lain? Mbak, aku tanya boleh? Boleh, silakan. Di sini lagi hujan, di sana hujan enggak? Tadi itu hujan, ini tadi aja harusnya Mbak Dita yang jadi hostnya. Karena aku takutnya sinyalku nggak nyampe, karena tadi itu hujan kan. Aku takutnya sekarang hujan, ternyata nggak terang. Kalau udah hujan tuh udah alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah nggak bisa dipakai dah. HP itu taruh dah. Iya. Ini apalagi dari aku nggak kemarin bisa ini kan. Anginnya kencang terus, Mbak. Oh bener, di Malang banjir Mbak, ya Allah. Beneran di Malang banjir. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Di turunan banyak gitu.
Bener. Kayak di turunan gitu kan, di turunan jembatan gitu, itu arusnya deras banget, udah kayak air terjun tapi yang udah kayak sungai gitu loh arusnya. Jadi nggak bisa lawan arus tuh dia ngelawan arusnya air itu. Airnya tinggi pula satu semata kaki. Ini Mbak Minarti lanjut tanya, tapi aku jarang kontak di WA. Tapi kamu simpan kontaknya kan, Mbak? Kalau kamu simpan kontaknya dan dia aktif, biasanya bakal masuk di kamu. Terus begitu masuk di kamu liatin agak lama gitu. Ini orang ngapain sih? Lagi di mana sih? Gitu. Nah, kalau orangnya, kalau pasti sekian detik kan pasti nengok ya. Apalagi saudara kan, biasanya kita itu keponya muncul. Ini Mbak Latifah pertanyaannya mana? Mau nanya langsung ngomong, silakan. Jadi yang penting itu adalah post kita, konten kita tuh tetap harus relevan. Aku tadi merhatiin tuh anaknya Mbak Feby TikTokan loh, lagi bikin konten TikTok loh. Kita kalah, kalah tuh, iyo. Aku hafal gerakannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini pasti mamanya yang ngajarin. Apa bisa sendiri malahan? Aku nggak main TikTok. Aku nggak main TikTok. Oh, nggak apa-apa. Beda generasi. Beda generasi. Mainnya di Facebook, Instagram, anaknya di TikTok. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Latifah. Aku kan fitnya kebanyakan tulisan, Mbak, karena dari mentorku memang kita harus bisa nulis. Nah, kalau yang disukai di IG itu suara jadi tulisanku gimana ya, Mbak? Hah, maksudnya? Oh, tadi yang di DM itu paling... Kan itu DM. Ya, video kali ya maksudnya. Mbak jualannya apa sih, Mbak Latifah ini jualannya apa sih? Jualannya apa? Akun publiknya apa? Blog aja tulisannya. Dibikin feedku kebanyakan artikel. Ya dibikin microblog aja. British Propolis. Iya, bikin microblog aja. British Propolis tuh banyak banget kontennya. Mulai dari kesehatan, kecantikan. Soalnya kalau satu image itu kan terus keterangannya terlalu banyak, jadi kurang nyaman mata yang melihatnya. Jadi akan bagus itu pakai judul yang menarik dulu di awal, kemudian slide berikutnya info-info terkait dengan judul itu. Seperti itu. Ya enggak. Tulisan nggak apa-apa berarti ya Mbak, cuman bikin tulisannya di model microblog. Ditambahin animasi, jadinya ada yang bergerak gitu. Boleh ditambahin animasi juga boleh. Tulisannya dibikin microblog, ketikin. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Tulisan dibikin microblog. Oh ya, ini Mbak Wildan yang nulis. Kalau Mbak Feby, kamu kalau lebih suka pakai konten apa Mbak Feby? Kalau aku kebanyakan memang kayak foto ya, foto produk. Terus microblog ada juga. Kalau video biasa aku repost dari dari perusahaannya langsung ya, karena memang itu gambarnya memang untuk di-share ke semua membernya. Terus kalau dari Oriflame pusat ya? Ya, itu memang ada videonya juga ya kan. Terus kalau aku kalau bikin video sendiri belum sih, cuma postingannya yaitu dipakein animasi. Jadi kan nanti kan formatnya kan waktu kita posting kan jadi kayak video juga.
Gitu aja sih. Bikin animasi di Canva gampang ternyata. Iya, kan banyak itu ya, stiker yang bergerak-gerak, apa gitu. Ini aja, ntar di save-nya kan tinggal model model MP4 ya. Benar, di model MP4 di downloadnya. Ya. Dan bisa kita atur juga kan animasinya berapa detik. Jadi lebih gampang. Aku senang konten-konten yang lucu-lucu. Mbak, mik apa ini maksudnya? Ini ada Mbak MK Hasan 3C. Mik, nggak kedengeran kan suaranya? Microblog kali maksudnya enggak? Oh iya. Microblog. Microblog itu apa Mbak Wildan? Microblog itu adalah tulisan apa ya? Nanti dikirim ya contohnya ya. Dari sini ke situ. Aku tunjuk. Mungkin gini postingan yang bersambung kali ya. Postingan yang bersambung biasanya yang bisa kita slide ya. Bisa slide jadi beberapa, itu namanya adalah carousel post. Ntar aku cariin contoh. Bisa kan, biasanya teman-teman tahu kan kalau ada postingan yang bisa di slide gitu. Ya, itu carousel. Itu namanya carousel post. Oke, aku buka, tapi nah kalau yang microblog namanya itu kan blog, tapi kalau blog itu kan biasanya kita adalah sebuah penjelasan ya kan, penjelasan tentang sesuatu. Halo Mbak Yaya. Ya benar. Blog ya. Nah, microblog itu lebih ke penjelasan. Misalnya kayak gini nih, kelihatan nggak teman-teman? Nih, jangan menggosok mata. Terus di sini ada lagi keterangannya, kenapa nggak boleh. Nah, ini namanya microblog. Kalau kayak gini nih ada tulisannya. Bentar dulu, aku cariin yang lebih jelas ya. Nah, kayak gini nih namanya microblog. Ini kan halaman depan. Ini bisa di slide. Kalau yang bisa di slide semuanya itu gambar, terus habis itu nggak ada apa-apa, itu namanya carousel post. Kalau misalnya ada keterangannya, ada ilmunya lah, ada kontennya. Kayak gini nih, cat eye adalah apa gitu kan. Terus habis itu ini ada penjelasan lagi. Jadi istilahnya itu adalah blog, tapi dalam skala mikro. Gitu. Blog kecil. Itu namanya microblog. Kalau yang cuman kumpulan foto kayak katalog, orang kan nggak terlalu senang untuk nge-save. Tapi kalau itu memang ilmu, gitu biasanya mereka bakalan save sih. Begitu, semoga bermanfaat. Tapi kok namanya Hasan sih? Cari aja, nggak banyak kok di Instagram. Kenapa? Aku juga suka pakai kalau yang buat Namina, kalau buat yang jasa admin sosmed itu, karena marketnya suka kayak gitu. Kalau jadi kita juga kan sebenarnya rajin-rajin ini aja, rajin-rajin ngepoin kesukaannya follower, dia itu senangnya apa gitu. Nanti kan ketahuan. Kita acak aja follower itu postingnya tentang apa gitu kan. Nanti ataupun gini, aku kadang pernah juga bikin kuesioner buat si follower gitu loh. Kuesioner tapi dapat hadiah biar mereka mau ngisi kuesionernya itu. Jadi mereka sukanya tentang apa gitu. Nanti dibikinin akhirnya sama kita. Oh gitu, tentang kontennya maksudnya ya Mbak? Tentang konten-kontennya, isinya kan biar disukai sama follower kita kan, apa yang follower sukai kan isi dari konten itu, seperti itu. Supaya engage sama followernya juga. Yuk lanjut, teman-teman ada pertanyaan lagi? Ada lagi?
Kalau punya saya gimana, Mbak Rama? Punya saya. Punya saya. Herawati. Punya saya apanya, Mbak? Punya saya apa? Ada pertanyaan nggak tuh di sini? Kalau model Instagram yang punya saya, yang Instastory-nya bagaimana kira-kira? Instastory, Instagrammu apa? Kayak promosi dagangan orang sih, tapi lebih baru postingnya baru yang publik. Instagrammu apa? Masakan update. Masakan. Oh, Instagram publik ya? Iya, publik. Username-nya apa, Mbak? Ntar kita Masakan buka di publik. sini. Tunggu. Apa ya masakan? Masakan publik. Kalau itu baru bikin sih. Kita Buat cek cuma buat Instagrammu. Masakan. Mana? Masakan harian update, sorry. Masakan Harian update. masih loading masakan harian. Update. Harian. Oh, ini update. Mbak Wildan kelihatan kan? Ini tapi kamu nggak ada ininya, nggak ada yang carousel post, tapi namanya juga repost kan? Kita juga gimana nih Mbak Wildan? Menurut Mbak Tapi Wildan? ada sih, ada beberapa bagian yang saya bikin sih, cuma kalau saya lagi nggak foto berarti saya repost. Kalau feeds untuk akun publik di hasil repost juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terus kalau story-nya ya seputar ini. Ntar aku bukain story-nya ya. Kadang kalau mau masuk publik itu kan memang buat pancingan suka bingung. Jadi saya bikinnya yang ada aja jadinya. Ini video sendiri, Mbak? Iya, itu video sendiri. Jadi itu review. Tapi ini berarti kamu udah masuk jualan dong? Enggak jualan sih, cuma nge-review aja sih itu. Oh. Tapi itu kayak jualan ya jadinya ya? Enggak, tapi nggak ada ininya sih. Nggak ada belinya di mana gitu, nggak ada. Masih belum masuk jualan sih kayaknya. Itu masuk jualan ya? Kalau review-review kayak gini tuh, kenapa Mbak Wildan? Produknya apa? Kalau jualannya? Kalau jualan saya Teresa.homemade. Ini berarti bukan jualanmu, Mbak? Bukan, ini publik aja buat pancingan aja. Itu baru sih, makanya orangnya dikit followernya. Ya memang kita perlu waktu 3-6 bulan buat 3 bulan lah buat sebenarnya memang terus harus konsisten ya, akan terlihat hasilnya. Tapi harus konsisten melakukan apa yang sudah disampaikan di materi-materi. Itu udah bagus tuh itunya juga. Apa namanya tadi dari mulai bionya udah lengkap. Bio itu kan informasinya harus jelas. Kalau sarannya, kalau yang jualan boleh nggak Mbak diliatin? Boleh. Teresa.homemade. Boleh. TH. Iya, TH. Teresa.homemade. Iya, itu dia. Gimana Mbak Wildan, mau ke bawah? Saya tuh punya kendala kan, karena kan saya masih kerja. Jadi kadang-kadang saya mau ngepost, jadi bikinnya ya begitu aja. Jadi paling saya hanya history aja. Instastory, cerita-cerita aja jadinya. Ini nih, bisa dibikin carousel loh. Kalau kecil-kecil tulisannya, ya,
Ya Mbak Wildan ya? Ya nggak sih? Ya, betul. Ini bisa dibikin cross-sell, jadi biar jelas informasi yang disampaikan itu bisa terbaca dengan jelas. Orang lebih nyaman kalau tulisannya besar ya. Jadi tinggal pakai slide gitu. Oh, itu kekecilan ya? Ya, kecilan. Oh. Bisa dibikin beberapa slide gitu loh Mbak. Oh iya. Berarti besok saya perbaiki deh. Jangan kekecilan itu tulisannya ya. Oke. Thank you. Dibikin ini kalau seringnya kalau aku ngelola akun yang ini ya, yang kuliner, biasanya di dapur, proses produksi, lagi melayani, lagi packing juga iya. Itu lumayan kalau di story. Kalau pas orang kan lebih senang ya lihat video, tapi langsung gitu loh Mbak, langsung pas lagi ngevideoinnya pakai video yang ada di story-nya itu loh, bukan ngupload. Iya. Itu saya ada sih pernah ngepost. Emang sih itu banyak banget yang buka sih kalau kayak gitu. Ya, reach jangkauannya akan berbeda dengan kalau kita upload video dari galeri gitu kan. Tapi kita langsung. Maaf, saya sambil ngobrol di kantor, maaf. Reach jangkauannya akan lebih besar, lebih banyak dengan kita videoin langsung pakai aplikasinya Instagram. Karena Instagram senang kalau kita memakai fitur-fitur yang mereka sediakan gitu. Iya. Hashtag juga boleh di Instastory. Hashtagnya misalkan minuman kemasan, kuliner Indonesia atau apa gitu yang sudah di riset gitu. Oh iya. Maksimal 10. Maksimal 10 ya? Ya. Atau dikasih ini ditandai di mana lokasinya kayak gitu. Oh iya. Jadi orang pas lagi nyari juga di lokasi kan juga nanti ketemu kita gitu kan. Iya, ini lokal ya ininya. Iya. Jadi orang di sekitar areanya Mbak Lim bisa tahu juga nantinya. Karena kan di Instagram juga ada lokasi ya ininya. Di Instagram ketika kita explore gitu cari kan ada location gitu di Instagram. Iya. Tapi itu kemarin kan Mbak Rama kan ngasih inputan tuh kalau itunya jangan terlalu banyak, itu udah saya kurangin sih. Apanya? Apa sih itu yang sorotan? Kemarin kan sorotan saya banyak banget itu. Emang aku ngomong kayak gitu ya Mbak? Sorotannya justru sorotan tuh harus banyak. Oh harus banyak, berarti saya salah nangkep ya? Sorotannya saya salah nangkep berarti. Kemarin saya hapus, jadi saya cuma ada 4 doang sekarang. Nggak apa-apa, dibikin lagi aja. Berarti saya salah nangkep berarti. Sorotan kan cuma dari story, diatur dari story aja kan. Story-nya masih ke save kok, jadi tinggal tapi kalau udah ini kehapus, lagi aja. Udah kehapus apa bukan hilang ya? Tetap enggak, itu story-nya tetap ada di arsip. Oh gitu. Historinya story masih ada kalau ke sorotan. Jadi sorotan itu kan memanjangkan jadinya tuh. Ya ibaratnya kita bikin folder sendiri gitu nggak sih ya? Iya. Kelompokin sendiri gitu. Berarti kemarin saya lagi error kali jadi bacanya salah. Nggak apa-apa. Iya. Pas lagi pusing di kantor. Iya. Makasih ya semuanya inputannya. Ya, sama-sama. Ada dari Mbak Alfa nih, Mbak Rahma. Tantangan tersendiri ya mengundang interaksi sampai sekarang masih sulit, Mbak. Sebenarnya kita juga bisa lihat
postingan orang yang interaksinya bagus, yaitu cari di explore itu. Nanti yang yang interaksinya paling banyak biasanya muncul. Nah, kita kan bisa ngelihat orang lain kayak gimana sih ngepost yang punya interaksi yang banyak gitu, yang bagus interaksinya. Bisa jadi inspirasi gitu. Benar. Aku juga sering kayak gitu, sering lihat-lihat kalau bingung apa gitu, lihat punyanya orang tapi nggak plek gitu sama gitu kan. Dari Mbak Vina, Mbak maaf aku tuh masih gaptek banget soal per Instagraman. Kita kan punya 3 akun Instagram. Siap. Pribadi, publik, dan jualan. Antar 3 akun saya itu boleh saling follow ya, dan boleh saling komen juga ya. Hanya berlagak nggak kenal aja antar ketiga akun saya. Boleh banget. Atau bagaimana? Karena yang kelola kan saya sendiri langsung. Makasih jika memang boleh, berarti tiap keluarga saya bisa buat akun Instagram lebih dari 1 aja ya Mbak? Iya, boleh. Aku awal-awal semua pegawaiku wajib komen di Instagram jualan, di Instagram publik. Buat ningkatin, termasuk bikin giveaway. Awal-awal yang komen cuman pegawai doang sama 2 orang. Sedih ya awal-awal. Tapi lama-lama karena kita sering melakukan hal itu secara rutin, otomatis reach jangkauan kita juga akan lebih banyak, yang melihat story kita lebih banyak, yang menjangkau konten-konten kita juga akan lebih banyak. Dicoba aja. Jadi harus dari Mbak Alfa, jadi harus benar-benar banyak survei ya, betul. Harus lihat sering-sering. Pas awal-awal mungkin agak lama, agak susah, harus lihat-lihat gitu kan. Tapi nantinya kan kita tahu alurnya gimana, kesukaannya follower kita itu apa gitu kan. Kita tuh harus tahu istilahnya tuh persona kita, kebayang gitu, bisa terbayangkan si customer kita itu sukanya apa, nggak sukanya apa, bertemannya sama siapa, tinggalnya di mana, usianya berapa, dia akan bahagia kalau apa, dia akan sedih kalau apa gitu kan. Sampai sedetail itu sebenarnya, itu bisa dijadikan nantinya buat materi konten-konten kita. Gitu. Kalau aku senangannya banyakannya yang senang yang lucu-lucu gitu, senang yang senang kalau interaksi, kalau disuruh milih kayak gitu juga senang. Atau postingan di story dimanfaatin yang polling, pertanyaan itu bisa bisa meningkatkan interaksi. Ada lagi? Siap Teh. Selama ini udah 2 tahun punya akun jualan, posting doang tanpa engagement. Nuhun masukannya. Sami. Ini Mbak Vina terakhir ini ya. Jadi itu aja, konsisten materi yang sudah disampaikan, konsisten, insya Allah ada hasilnya. Video tuh. Jadi kalau bisa isinya video, kalau di konten publik ya, kayak di akun publik, kontennya video-video semua isinya. Tulisan-tulisan semua. Oh gitu akun publik. Kalau bisa isinya gitu, aku udah nyobain gitu loh Mbak, ternyata kalau isinya kayak gitu, video semua tuh beda jangkauannya dengan kalau kita campur aduk gitu loh. Oh, oke. Aku nyoba, ya itu dicoba dari anak-anak itu loh, dari akun-akunnya mereka. Jadi satu macam gitu doang ya Mbak kalau akun publik.
Toh kita juga tinggal repost kan ya. Kalau sekarang karena lagi viral, lagi orang lagi ini ke TikTok gitu ya, diambil dari TikTok musik-musiknya. Kalau musik. Tapi aku kena ban. Kenapa? Coba tunjukin. Ini aku dapat beberapa ginian gara-gara nge-share dari TikTok. Gimana? Kena privasi. Dapat lagu ini aku nge-share dari TikTok ini. Kena lagu, kena copyright-nya lagu. Oh, copyright-nya lagu. Iya, kena copyright-nya lagu. Bukan yang ini, Ding. Ini privacy aja. Mana ya? Nih loh, video Anda sudah dihapus. Karena ada lagunya ini nih, orang ini. Siapa ini? Buzz It. Ya, nggak usah khawatir kalau kayak gitu, tinggal dihapus. Ini adalah dari Mbak Mega Garut, Mbak. Pertanyaannya. Oke. Aku baru di Instagram, sekarang ikut IFS, kan jadi punya 3 akun. Kok repot ya ngurusnya, mau posting feed kok lama mikirnya biar kontennya menarik. Bagaimana waktunya saya mengurus ketiganya, soalnya aku juga seorang pekerja. Udah nanti yang ngejadwalin udah belum materi? Udah. Belum ya Mbak Feb ya? Ngejadwalin postingan, Mbak. Udah. Dijadwalin postingannya aja ya Mbak Febi. Iya, Mbak. Kalau postingan, kalau bingung ikut konten aja. Bukan, maksudnya Mbak Wildan tuh materi posting terjadwal itu loh. Belum kan ya kita ya? Kalau akun publik tinggal nge-repost. Nge-repost bisa di waktu-waktunya Mbak pulang kerja, dijadwalin buat jam berapanya. Gitu. Bisa. Aku juga suka gitu ngejadwalin di waktu, kan sama ya, jangankan yang kerja, yang di rumah juga repot sama urusan rumah, ngasuh, apalagi sekarang daring ya, repot. Terus putus ya suara Mbak Wildan? Aku kira aku yang putus. Makanya aku diem aja. Oh ya, putusnya Mbak Wildan. Aku bantuin jawab deh, Mbak Mega. Jadi gini, patokannya kamu sehari itu posting 3. Terus habis itu like dan komen. Optimasi itu ada berapa sih posting kan? Posting feed, posting story, terus habis itu olok, ya kan? Like dan komen kan? Nah, like dan komen, sama follow. Olok ini kamu sehari itu 20 akun. Coba dibagi 10 akun. 10 akun publik, 10 akun jualan. Terus habis itu follow juga gitu. Kalau follow kan tinggal tag aja kan. Kalau misalnya yang paling gampang itu kamu tentukan aja followernya siapa yang mau kamu tentukan ini, kompetitor. Jadi tentukan satu akun kompetitor yang mau kamu kejar. Misalnya akun yang mau aku kejar adalah Imahimua. Jadi aku nyari followernya juga followernya beliau kayak gitu. Jadi orang yang nge-like-in videonya beliau itu aku follow-in. Kan gampang tinggal tag gitu doang. Nah, itu 10 akun jualan, 10 akun publik. Terus habis itu kalau posting kamu bisa posting terjadwal. Untuk feed, untuk story nggak bisa. Story itu kamu simpan di handphone, terus habis itu kamu jadwalin di Telegram misalnya. Jadi nanti kamu tinggal dari Telegram itu
kamu download terus kamu posting, kayak gitu biasanya aku. Kalau misalnya ditaruh di galeri itu kan nggak ada alarmnya. Nah, biasanya lupa seringnya. Makanya biasanya aku taruh di Telegram, soalnya kan ada notifikasi chat masuk kan. Atau kalau nggak gitu dipakein alarm. Cuman kalau alarm aku pribadi kurang suka. Soalnya alarm kan sekali udah lupa kan. Tapi kalau notifikasi, misalnya nih alarm terus habis itu di oke gitu, habis itu alarmnya matikan. Misalnya kita lagi sibuk gitu nggak bisa di recall lagi. Tapi kalau misalnya di notifikasi itu biasanya kan meskipun kita udah lihat dari yang scroll di atas tuh, dari bar notifikasi yang di atas, tapi kalau chatnya masih belum kita buka, itu biasanya masih merah kan. Nah kayak gitu. Gitu ya. Jadi pinter-pinter bagi waktu. Kuncinya sih itu. Kalau misalnya kamu kerjain aku tugas harian, itu kan tugas harian sebenarnya optimasi. Tugas harian tuh sebenarnya kalau dikerjain bener itu 1/4 jam udah selesai kok. Apalagi kalau komentarnya itu udah default, udah kita udah kita taruh di Sally gitu. Tinggal klik-klik aja kan, udah selesai, nggak perlu ngetik lagi. Kayak gitu. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Kalau lihat akun orang bisa banyak banget followernya. Bagaimana caranya? Akunku followernya banyak, tapi engagement dikit. Jadi jangan terpengaruh sama engagement, jangan terpengaruh sama follower yang banyak. Bisa aja follower yang banyak itu bisa aja satu dia beli. Yang kedua dia ikut giveaway. Terus habis itu yang ketiga itu dia ikut nge-live. Jadi ada tren di TikTok. Ada tren baru. Nah, belum. Aku ceritain yang pertama ya. Kalau misalnya beli follower itu ya beli follower. Nah, itu tapi nggak disaranin. Karena kalau misalnya kamu beli follower, itu akunmu bakal ditandai sama Instagram. Gitu. Itu nggak disaranin. Kalau misalnya kamu mau ningkatin follower secara drastis, aku kemarin nyoba itu ikut giveaway. Giveaway patungan yang hadiahnya iPhone, itu ada yang mulai patungannya itu 250.000 sampai 500.000 bahkan 1 juta ada, tinggal pilih aja. Aku itu kemarin masuk ke giveaway itu, terus habis itu mereka ada kayak grup belajarnya gitu loh, maksudnya ya grup ngumpulnya para online shop. Dari situ itu yang aku dapetin adalah di situ kebanyakan adalah anak-anak muda kan, anak-anak milenial yang usianya itu masih di bawah 20 tahun bahkan, yang usianya SMA sampai kuliah, maksimal 25 tahun lah. Justru mereka itu lebih apa namanya? Mana Mbak Mega ini? Lebih berani gitu loh. Yang aku rasain itu bahkan aku sendiri aja nggak berani untuk ikut giveaway yang 1 jutaan. Aku palingan maksimal kemarin tuh giveaway itu yang 500 ribuan. Nah, dia itu ada yang bikin iklan, terus habis itu bikin giveaway, ikut giveaway yang 1 jutaan kayak gitu. Untuk demi mendapatkan follower. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah followernya berkualitas? Jawabannya enggak. Kan aku ngajarin orang, jadi aku harus nyoba juga kan, mau nggak mau. Nah itu yang aku rasain adalah followernya itu benar-benar kayak second account gitu loh, nggak dipedulikan. Jadi followernya itu benar-benar mati, nggak ada interaksi gitu, like-nya nggak nambah, viewers, IG story nggak nambah. Jadi kayak berasa kayak nggak ada apa-apa. Justru malah yang aku rasain itu engagementku langsung turun drastis dari 3% masuk langsung ke 1%. Bahkan itu kayaknya kurang dari 1% kalau ngelihat dari average like sama komennya. Kayak gitu. Jadi terus yang terakhir itu ada live. Jadi ada tren baru di TikTok.
itu mereka nge-live siapapun akunnya ini, akunnya apa namanya? Akunnya influencer yang followersnya udah kayak ratusan K gitu, ratusan ribu, dia nge-live siapapun yang ikutan live-nya itu harus nge-follow sponsornya dia, kayak gitu. Jadi itu bisa ngebantu banget sih, ngebantu buat nambahin jumlah follower. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah followernya berkualitas? Jawabannya enggak. Cuman efeknya adalah Instagrammu jadi terlihat lebih fancy, lebih trusted gitu. Tapi harus didukung dengan feed yang rapi, terus habis itu story yang rapi, highlight-nya juga harus rapi, kayak gitu, estetik dilihatnya supaya orang itu trust-nya nambah ke kamu, supaya nggak ngira bahwa itu adalah follower beli. Gitu. Kalau misalnya kamu feed-nya masih acak-acakan, terus habis itu sekarang karena orang sekarang itu pinter, jadi mereka itu banyak kayak Tangke kemarin itu aku dapatnya juga dari mereka, caranya ngecek ini all shop-nya trusted apa enggak, terus habis itu Instagram-nya ini trusted apa enggak, gitu-gitu aku dapatnya juga justru dari anak-anak milenial itu. Gitu. Jadi harus diimbangi gitulah. Kalau misalnya mau boosting follower-nya seperti itu, harus diimbangi dengan feed yang bagus, highlight yang bagus, story yang bagus. Kalau bisa IGTV-nya ada. Kalau bisa IGTV-nya diaktifin. Gitu ya, Mbak Rina. Kalau yang aku saranin sih followernya itu nambah pelan-pelan aja. Dari kita nyari sesuai dengan target market. Coba cek lagi materi tentang cari follower tertarget. Itu followernya jauh lebih berkualitas daripada follower hasil giveaway. Atau kamu bikin giveaway sendiri, build trust-nya followermu sendiri. Itu bakalan jauh lebih berkualitas daripada ikut giveaway iPhone, giveaway yang lain-lain itu. Pertanyaan selanjutnya. Mbak, download Sally itu aman tidak? Kemarin sempat download, tapi saya hapus lagi karena HP saya banyak simpan password email, rekening. Nah, ini yang bisa jawab yang pakai Sally. Mbak Feby pakai Sally nggak? Enggak, Mbak. Mak Yaya nih yang jawab nih. Aman, insya Allah aman. Sudah banyak yang pakai kok. Sudah ada ya testimoni juga. Di Google juga dijelaskan kalau Sally itu aman, tidak yang pemberitahuannya itu kan cuma kita mendownload aplikasi yang maafkan anak Ege. Aman kok, insya Allah aman. Sudah banyak yang menggunakan soalnya. Sudah banyak testimoni juga. Aku pakai Sally. Aman kan? Testimoni pengguna Sally aman. Sally aman, insya Allah. Aman, insya Allah. Lanjut. Mau ada yang bertanya langsung live Mbak, jadi praktik Instastory. Praktik Instastory. Hah? Praktik Instastory apa Mbak? Oh, ini pasti grupku ini. Jadi bukan di sini Mbak. Kalau ini kan dari IFS tuh. Jadi ceritanya kemarin itu di grupku itu banyak yang Instastory-nya itu ala kadarnya gitu loh. Terus karena aku koreksi dan gak ada perubahan, akhirnya teman-teman itu daripada aku bingung kasih satu-satu per satu orang benerin, ya dikumpulin aja di Zoom gitu. Jadi bukan di sini ya Mbak. Ada pertanyaan lain lagi? Teman-teman, kalau enggak kita sudahi nih. Tambahin aja Mbak Rama dikit. Apa? Tambahin apa? Kalau untuk Instastory itu,
Rajin ngulik-ngulik aja fitur-fiturnya. Oh, Kalau Instastory. ya kalau nggak diulik-ulik, nggak di otak-atik, nggak akan pernah tahu gimana caranya. Benar, di utak-atik. Di otak-atik aja, karena kalau memang nggak jadi kita posting kan tinggal kita hapus. Jadi nggak usah takut gimana ntar postingannya gitu. Di utak-atik aja dulu, ngambil dari stiker, ngambil dari panahnya, dari gift-nya, stikernya segala macam, itu di otak-atik aja. Cuman jangan juga over. Ya. Banyak tutorial sebenarnya. Kalau teman-teman mau memanfaatkan Instagram atau memanfaatkan Google, itu sebenarnya banyak banget tutorial di sana. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, minta ajarin sama anaknya. Anaknya itu sekali lihat dia pasti langsung bisa. Aku kalau nggak bisa, aku tanya ke anak-anak milenial, gitu. Jadi anak-anak milenial itu lebih ciamik. Aku nanya sama anakku yang SMP. Nah tuh dah. Yang ini gimana? Kok bisa ya? Bunda kok nggak bisa? Gini loh. Nah itu anak-anak milenial tuh biasanya lebih bisa. Sekali lihat itu mereka udah bisa langsung tebak. Assalamualaikum Mbak, IG publik itu harus banyak juga followernya. Justru IG publik itu yang harus lebih banyak followernya. Cuman followernya harus berkualitas. Begitu. Jangan follower yang tidak berkualitas. Jangan beli follower. Kalau bisa hindari itu ikut giveaway. Ternyata nggak ada gunanya. Jangan termakan iklan. Kalau misalnya kamu punya budget untuk marketing, mending daripada ikut giveaway seperti itu, mending dipakai untuk endorse atau paid promote atau iklan di Instagramnya langsung. Itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih berkualitas dapatnya. Bisa boncos, bisa, tapi semuanya itu kan pasti ada learning by doing, ada trial and error-nya. Jadi kalau orang iklan terus boncos itu udah biasa. Di dunia Instagram itu biasa banget. Di grup sebelah, di grup yang anak-anak kecil tadi, itu ada yang mereka itu sampai boncos itu sampai jutaan. Boncos itu dalam artian mereka sudah iklan, ternyata return-nya nggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Gitu. Dan itu di dunia marketing itu udah biasa. Gitu. Karena bisa jadi kita nggak dapat duitnya, bisa jadi kita kehilangan uang dan nggak dapat pemasukan lagi, barangnya kita nggak kejual, tapi kita dapat awareness gitu, brandingnya kita nyampe gitu loh, bahwa kita itu ada, itu nyampe, bisa jadi itu. Jadi nggak selalu uang dengan uang kayak gitu, nggak selalu langsung par ke penjualan, nggak begitu. Jadi jangan takut boncos, jangan takut mencoba. Kalau misalnya punya budget, mending dipakai ini iklan aja. Paid promote juga banyak kok yang murah-murah, nggak harus yang ratusan ribu. Coba aja yang murah-murah, yang 20.000, 25.000, 30, 50 gitu. Hitung-hitung buat jajanin Instagram. Next. Beberapa kali kejadian foto profil saya tiba-tiba hitam, kenapa ya? Itu namanya ngebug. Ngebug itu udah biasa di dunia Instagram, jadi nggak cuma di Instagram sih, di dunia online. Jadi konsepnya gini teman-teman. Kita pakai internet, itu ada yang namanya mega server. Mega server itu adanya di United States, adanya di Amerika. Nah, di mega server itu, bayangin mega server itu kayak sebuah gedung yang besar banget, yang di situ isinya ada YouTube, ada Google, ada dark web, ada deep web, terus habis itu ada Facebook, Instagram, dan semua dunia peronlinean gitu kan ya, di sebuah gedung. Nah, tiba-tiba
di salah satu lantainya Instagram, itu tiba-tiba banyak yang masuk. Banyak orang berdesakan di situ. Nah, otomatis pegawainya Instagram, orang-orang yang kerja di situ, jadinya jadi bingung kan, ini mana dulu yang dilayanin. Nah, itu kayak gitu. Tapi nanti bakalan balik lagi kok. Itu mungkin di seluruh dunia lagi ada orang yang buka Instagram secara bersamaan gitu, dan servernya nggak mencukupi. Kayak misalnya nih gedung banyak nih, lantainya Instagram itu lantai 6 misalnya. Nah, orang berdesakan ke situ ke lantainya Instagram semua gitu. Apalagi sekarang COVID kan, nggak ngaruh sih sebenarnya. Bercanda doang, bercanda COVID. Nah, jadi gitu teman-teman. Bayangin kalau misalnya analoginya di dunia nyata itu seperti itu. Jadi begitu banyak orang yang langsung masuk dalam satu waktu ke Instagram, itu bakal nge-lag. Jadi itu hal yang biasa. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Yang follow IG publik malah IG publik juga. Iya, gitu emang. Cara mainnya IG publik emang gitu. Makanya kamu cari follower dong. Cari followernya dengan cara apa? Baca materi tentang cari follower tertarget. Gitu. Kak, kemarin saya sempat mau nyobain IG berbayar. Tapi pas IG berbayar tuh apa? Akun saya nggak bisa, kenapa ya? Hah? Iklan? Iklan maksudnya. Oh, iklan. Kegiatan berlebihan. Ini ya, yang bisa aku saranin adalah kamu lebih baik masuk ikut kelasnya IG Ads. Ada di luaran sana banyak banget kelas Instagram Ads. Karena banyak yang mesti dijelasin, dan aku juga nggak ngerti itu kegiatan berlebihannya kenapa. Biasanya biasa aja sih. Biasanya aku juga bisa-bisa aja. Nanya lagi Mbak, kalau mau promote itu gimana caranya? Promote apa ya? Promote itu ada banyak, ada paid promote, ada endorse, ada IG Ads, gitu. Kalau misalnya mau coba, paid promote aja. Nyoba dulu, cari paid promote. Carinya gimana Mbak? Cari hashtag paid promote, nah itu nanti bakal keluar semua. Paid promote-nya gitu. Berusahalah menjadi online shop yang memanfaatkan segala fitur. Mbak Wildan nggak balik lagi ya ini. Terus habis itu apa lagi nih? Terus kalau fitnya katanya kalau bisa latar satu warna, misal kuning, apa nantinya nggak akan boring. Fit. Oh, mood board maksudnya. Aku kasih tahu ya teman-teman, ntar ada satu colors.co. Itu namanya mood board ya. Jadi mood board itu nggak harus satu warna kok. Dia itu bisa perpaduan dari beberapa warna. Nah, biasanya yang umum digunakan, bukan yang umum digunakan, yang sering aku gunakan adalah web ini, colors.co. Jadi di situ, jadi ada gini, ada warna kalau ditabrakin itu mereka bisa komplementari istilahnya. Komplementari itu saling melengkapi satu sama lain. Tapi ada warna kalau yang ditabrakin itu warnanya bakal mematikan satu sama lain. Nah, ini ada misalnya ini langsung aja start generator. Nah, misalnya nih di sini loadingnya lama, mohon maaf. Mohon maaf. Nah, ini nih warna biru. Loh, kok gini sih tampilannya? Explore dong. Nah, ini aja psikologi warna. Apa ya? Di screen sharing has stop. Jadi, bentar dulu aku cariin. Apa yang biasanya aku pakai itu? Perpaduan warna.
Perpaduan warna. Mana ya? Aku kok udah stop screen sharing. Jadi gini, nah ada perpaduan warna itu yang bakal perpaduan warna untuk IG. Kombinasi warna keren. Atau kayak image aja kali ya. Nah, kayak gini loh. Kayak gini. Saya langsung buka image-nya ya, Mbak. Mana lama amat. Open image YouTube. Nah, kayak gini nih. Jadi ini adalah misalnya warna merah bata. Itu kalau misalnya kamu mau dia supaya warnanya itu saling melengkapi satu sama lain, itu perpaduannya antara kuning telo apa ya? Kuning krim, terus warna turquoise, terus habis itu warna toska, habis itu warna toska terang, biru-biru gitu. Terus habis itu kalau misalnya yang merah bata agak gelap, itu dipadukan dengan warna abu-abu gelap. Itu nanti warnanya bakal jadi kelihatan, bakal jadi istilahnya adalah komplementari. Jadi warnanya itu bakal saling mengisi gitu loh. Kan biasa ada warna itu kalau ditabrakin jadinya mati. Istilahnya gitu, istilahnya warnanya jadi mati gitu kan. Nah, mood board itu adalah membuat color palette-nya kita sendiri. Misalnya kamu udah pilih satu color palette nih, ya udah kamu terus pakai ini dulu, pakai ini terus. Apakah nggak boleh pakai warna lain? Boleh, cuman warna dominannya adalah warna-warna ini. Kayak gitu. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan. Mana lagi ya? Teh mau tanya lagi, boleh nggak ya ada waktu atau jam khusus nggak buat posting feed biar banyak yang lihat? Untuk sementara, untuk awal, sebaiknya adalah waktu terbaikmu di mana kamu bisa posting. Mau malam hari jam 12 malam boleh. Mau jam 12 malam lebih 1 menit boleh. Tapi nanti di IMS kan bakal ada materi tentang posting terjadwal. Nah, kalau misalnya udah bisa posting terjadwal, itu lebih baik kamu setting ngelihat insight, silakan dibaca insight-nya, di mana di jam aktifnya audience, dicocokin dengan jam aktifnya audience. Cara baca insight ada di materi, silakan dicari di materi. IFS itu lengkap. Terus kok saya masih bingung nih konten story atau feed tentang hujan uang. Story ini hujan uang mah. Hujan uang mah jualan. Posting aja tentang jualanmu, tapi jangan hard selling, harus soft selling. Misalnya nih, kamu posting tentang kan ada sub judulnya kan gitu itu ya biasanya. Aku bikinnya aku lali ya. Biasanya kan ada subtemanya tuh Mbak, meskipun itu hujan uang, subtemanya misalnya hari ini adalah sharing tentang promo apa aja yang lagi ada, atau misalnya enggak sharing kenapa orang harus beli produk di kamu, kenapa tokomu itu berbeda dengan toko lain, kayak gitu-gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi ya posting aja sesuai dengan subtemanya, nggak usah bingung. Makasih Mbak. Mbak, cara buat konten biar nggak tiap hari baru buat gimana Mbak? Nah, ini ahlinya adalah Mbak Dita. Mbak Dita itu bekerja 2 hari untuk 1 bulan. Nah, mari kita dengarkan. Wah. Oleng. Tadi pertanyaannya, gimana cara buat konten biar nggak tiap hari baru buat? Terus gimana cara simpannya? Langsung dipostingnya gitu loh, posting otomatis gitu loh, seperti yang biasanya kamu pakai. Karena udah dibahas ya. Jadi kalau konten itu wajib punya render konten, itu wajib. Dan di IFS itu kan udah disediain ya.
Jadi sangat membantu sebenarnya karena bikin kita pusing. Bentar. Ini kayaknya mantul ya suaraku. Kedengeran nggak? Apa? Masih jelas kok. Ya. Karena yang bikin kita lama bikin konten itu nyari idenya. Kalau idenya udah dapat, biasanya lancar bikin kontennya gitu. Kalau aku, dan pasti sih berhubungan sama jam terbang juga. Makin banyak latihan, biasanya akan makin cepat bikin konten. Gitu. Terus pakai auto schedule ya. Gimana caranya biar nggak tiap hari buat, Mbak? Ya itu, harus punya kalender konten. Nah, ikutin aja kalender konten. Iya, karena dengan kalender konten kan kita bisa punya nih, yang IFS sudah 1 bulan kan. Jadi bisa kita cicil, misalnya aku hari ini mau bikin buat 1 minggu. Itu kan udah ada kalender kontennya. Itu akan lebih cepat gitu ketimbang kalau kita hari ini mikir mau posting apa ya. Itu bakal lama lagi. Dan biasanya bakal cuma menghasilkan 1 feed. Karena biasanya juga repost dari ini, dari supplier. Gambar yang ada di Markom aja udah dikasih di situ. Itu, tapi kalau repost kayak gitu kan jadi nggak tahu bedanya all shop kita sama all shop yang lain yang jualannya sama kan. Tetap harus punya ciri khas dong. Gitu. Minimal gini. Kalau memang nggak bisa bikin untuk sebulan sesuai kalender konten itu, luangkan 1 atau 2 hari untuk bikin konten seminggu ke depan. Ya, bikin seminggu aja atau 3 hari. Ya. Gitu. Kalau untuk awal-awal. Jadi jangan, kalau saya emang udah terbiasa, lama sih. Udah master. Sebulan itu juga lumayan planning. Ya? Itu jadi pokoknya gitu. Kalender konten itu kuncinya adalah kunci gitu. Kalender konten adalah kalau kita nggak punya kalender konten, sebenarnya akan membuang waktunya itu dimikirin mau bikin apa sih hari ini tuh. Itu yang bikin lamanya. Dan saya juga sempat melaluin itu gitu kan. Jadi karena mau dicicil tiap hari biar nggak kerasa capek ceritanya. Tapi ternyata kerjanya malah jadi pagi sampai sore setiap hari cuma buat bikin konten. Karena nggak punya kalender konten gitu. Tapi setelah saya bikin kalender konten, mulai dari buat seminggu gitu ya, dicicil. Dan akhirnya sampai sekarang bisa untuk bikin sampai buat sebulan. Kayak gitu caranya. Terus itu kan udah, kalau kita udah punya, misalnya 1 hari nih bikin kontennya untuk 1 minggu. Besoknya bisa diluangkan waktunya untuk nge-post. Kita pakai Hootsuite atau pakai FB Creator. Gitu. Udah deh, nanti lumayan kan 5 hari bisa ngerjain yang lain. Bisa ngerjain yang lain dan bisa cari ide yang lain. Gitu. Jadi 5 hari itu bisa sambil orat-oret misalnya. Nanti mau bikin apa ya minggu depannya lagi. Itu kan kalau otak kita diajak mikir santai, biasanya ide lebih cepat keluar ketimbang dipaksain, ya kan? Kayak kalau nge-push kan udah malah pusing yang ada nantinya. Jadi gitu aja ya kuncinya ya. Luangkan sehari atau 2 hari untuk bikin konten untuk seminggu ke depan. Hari ini selesai, besok bisa kita atur untuk schedule-nya gitu kan. Jadi hari ini misalnya kita fokus ke bikin kontennya. Besoknya baru kita fokus untuk schedule untuk postingannya. Jadi selebihnya kan ada waktu kita jeda sebentar, terus sambil nyari-nyari ide untuk postingan berikutnya. Itu sih yang aku lakukan gitu. Minimal untuk seminggu ke depan gitu. Nah, itu ya caranya teman-teman. Ada tambahan lagi Mbak Odit? Sering baca-baca scrolling Pinterest itu bakalan banyak banget ide yang didapat. Karena di situ kontennya bagus-bagus kan kalau di Pinterest. Iya. Nih Mbak Wildan is back. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa, ini hujan deras banget.
pakai tadi pakai laptopnya habis baterainya. Oh, makanya nggak bisa masuk lagi. Gitu teman-teman, ada pertanyaan lagi. Yang lagi nampilin diri nih Mbak Ita, Mbak Lilis, ada mau ditanyain nggak? Ada yang mau di-sharingin, ditanyain, mumpung bareng sama Ibu Mentor. Nggak ada, teman-teman? Udah? Sama-sama Mbak Latifah. Setelah buat konten seminggu, disimpannya di mana? Dijadwalin di either itu Hotsuite atau pakai konten kreator. Nanti bakal ada materinya. Tunggu ya, tunggu tanggal mainnya. Besok lusa, hari Jumat ya. Materinya nanti hari Jumat. Ya nggak sih Mbak? Mbak, maaf kalau nanya lagi, kalau kita yang produksi, kita kan kadang produksi baju tuh kan model baru, nggak tiap hari. Nah, gimana caranya agar nggak bosen kita jualan dengan produksi yang sama? Mbak Wildan, ini juga sama produksi baju. Mari kita dengarkan. Mbak Wildan, bagaimana caranya membuat konten dengan produk yang sama? Yang kalau baju kan modelnya nggak ganti-ganti terus tiap hari. Masa yang difotoin, yang di videoin itu aja. Gimana Mbak Wildan? Kalau aku biasanya kontennya isinya nggak cuma produk. Kalau di akun jualan isinya bisa konten informasi, konten edukasi, konten hiburan. Konten informasi misalkan informasi tentang cara merawat produk kita, kayak gimana, ngasih tips-tips. Kemudian juga kalau informasi ataupun seru-seruan aja, jadi nggak melulu soal produk isinya. Gitu. Aku biasanya gitu. Jadi kalaupun produknya yang sama, bikin kontennya kan bisa berbeda tuh. Materinya dengan foto yang sama, dengan materi itu fotonya sama, dibikin di Canva kan bisa ya, edit yang berbeda gitu kan, bisa jadi buat dengan fotonya, bisa jadi macam-macam sih. Kalau aku sih, walaupun di konten jualan, isinya nggak melulu jualan. Ada konten informasi, edukasi, sama konten hiburannya. Seperti itu. Jadi balik lagi ya teman-teman. Ikutin kalender konten, karena kalender konten tuh sangat amat membantu sekali. Sangat, benar. Sebulan itu kita nggak bingung kalau pakai kalender konten tuh. Dan bikin kalender konten tuh mumet. Curhat, mohon maaf. Kalender konten. Materi kontennya juga aku seringnya, misalkan lihat-lihat punyanya siapa, kan konten orang, konten kita bisa saling menginspirasi kan. Benar. Jangan sama plek gitu aja kalau di konten jualan. Kalaupun memang sama, ada konten yang sama persis, jangan lupa disertakan sumbernya, sumber informasinya. Udah jam 9 kurang 10. Teh, untuk memperbaiki desain feed lamanya gimana? Nggak apa-apa, dibiarin aja. Desain feed berikutnya aja. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita buka lembaran baru. Biarin aja.
kayak judul sinetron. Ih, nggak ada sekarang judul sinetron, cuma Ikatan Cinta sekarang. Nggak ada tuh yang Oh panjang-panjang. ya, aduh, aku belum pernah nonton, jadi penisirin. Aku tahu update-nya Ikatan Cinta tuh dari update-annya ini loh di mama-mama di WA. Di WA aku banyak yang suka Ikatan Cinta. Mbak Rahma mau nanya dong. Boleh, silakan. Baik. Saya pun baru juga ya main di IG. Tapi kan ini karena handphone dipegang sama admin. Saya tuh kemarin sempat juga tuh dapat jadwal-jadwal konten. Karena pertama merasa mumet banget kan ya, kayak harus kejar-kejaran. Dulunya saya pemainnya di Facebook. Jadi kalau sekarang beralih ke IG, sekarang dirombak semua. Cuman adminnya juga sama-sama bingung ya konsepnya itu. Jadi gini, kalau kita konsep, tanyakan kan gambar diambil dari Pinterest untuk konten. Itu untuk konten isi dari kita, terus gambarnya itu tetap ditulis by Pinterest enggak? Pinterest kan juga ada ada di Pinterest itu juga ada dia source-nya dari mana, jadi bukan dari Pinterest-nya. Kadang ada yang kosongan, Mbak, dapet desain ininya, background-nya ya. Background, aku juga biasanya background aku kasih Pinterest, jadi biasanya langsung aja dikasih dikasih by Pinterest gitu. Kalau background itu kan kalau gini, kalau background-nya menonjol aku kasih sumber, kalau background-nya nggak menonjol nggak aku kasih sumber biasanya. Menonjolnya lebih ke apa? Misalnya mismatch dengan warna atau gambar. Kamu ambil background itu, kamu ambil background tuh untuk apa? Misalnya kalau aku kan gambarnya, backgroundnya, aku blurin, habis itu kasih tulisan kan biasanya. Nah itu lagi ada. Itu nggak aku kasih kredit karena emang nggak kelihatan kan, gitu. Takutnya kalau misalnya dinilai nanti malah menghina gitu kan. Nah kalau misalnya tapi gambar kamu benar-benar ambil asli dari Pinterest, terus habis itu kamu nggak edit lagi di Canva, ya harus kasih misalnya picture by Pinterest gitu, atau langsung webnya. Biasanya aku langsung webnya sih. Yang bingungnya apa, Mbak, kalau posting buat di akun apa jualan? Betul. Akun publik pun kemarin agak salah jalur ya. Jadi kami sendiri ini megang fashion sama herbal. Publiknya dibikin yang herbal. Sebenarnya kemarin tujuannya optimasi yang fashion. Karena sudah dibuat, sudah jalan lumayan berapa hari baru dong juga. Jadi kami ngelanjut. Kalau akun publik itu kan tinggal nge-repost, Mbak. Ganti. Tinggal ganti. Tinggal nge-repost aja. Tinggal repost dari akun-akun yang dari akun-akun repost juga. Kalau akun herbal biasanya misalkan di akunnya siapa? Dr. Zaidul Akbar kayak gitu loh. Yang tentang kesehatan, info kesehatan. Herbal. Mbak, kalau yang di passionnya itu sendiri kan banyak kan gamis ya, yang mau dibikin gitu kan. Nah kalau di akun yang utamanya itu buat apa namanya, buat yang nge-share by kalender konten itu.
biar nggak bingung. Ya. Terima kasih banyak, Mbak. Makasih Mbak Lilis. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Udah jam 9 nih, Mbak. Kita tutup 9. aja ya. Sekian nge-zoom kita hari ini. Semoga nge-zoom hari ini sepertinya adalah Zoom paling lama dalam satu periode IFS 7. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok lagi di grup diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.